Prabowo-nya jadi RI 1, saya yakin kalau ada ustadz-ustadz ulama yang ngajakin untuk ngelawan pemerintah untuk ngegulingin si Prabowo, langsung diciduk itu. Kalau perlu nggak usah dibuang aja ke tengah laut itu biasanya mungkin seperti isu 98 ya, lebih baik begitu yang modelnya otoriter terhadap para radikalis ya, seperti itu. Kalau suara dia mau ngedukung Prabowo ya welcome saja, nggak apa-apa. Tetapi begitu dia mau gulingkan posisi, misalnya Prabowo udah jadi presiden ya, menggulingkan pemerintah, ini kan ustadz ulama ini kan banyak yang modelnya begitu tuh ya, nggak suka sama pemerintah kalau pemerintahnya nggak jadi pemerintah yang Islam begitu. Biasanya akan selalu begitu. Dia nggak ada pemerintah yang akan bakal bisa Islam. Arab Saudi saja, seperti Arab Saudi saja yang sudah melakukan syariah ya, seperti Malaysia saja ya, pada semua ustadz ulamanya ya tetap saja pasti akan nggak puas dengan pemerintahan yang sudah melakukan syariah itu, selalu mau digulingkan ya, nggak akan ada ya. Jadi orang-orang bodoh aja yang percaya syariah itu akan jadi jawaban ya. Sama kayak di Mekarta bangun, suruh investasi, begitu dia undang bangun 100 tower, tahu-tahu dari gubernurnya yang si PKS ya pada waktu itu nggak dikasih izin, alasannya AMDAL segala macam. Dia udah terlanjur bangun banyak ya kan, akhirnya isunya ya minta izin lewat cara yang sembunyi, lewat bupati ya, akhirnya ketangkep direkturnya ya. Tapi Jokowinya dia mestinya intervensi dong. Kenapa gubernur nggak berani ngasih izin? Justru daerah Kerawang ini dengan ada 100 tower segala macam kan jauh lebih maju ya, kelihatan jauh lebih maju dibanding dulu ya, jorok kotor segala, ini lebih tertata, inventaris semua, ekonomi rakyatnya juga jadi maju begitu ya. Tapi karena pemerintahnya payah, cuman ngomong doang, masuk investasi, tapi begitu ada masalah kabur, sembunyi, diem, nggak berani ngomong, takut ya sama kadrun, sama PKS segala macam ya, bodoh lah kayak gitu. Suruh Luhut yang maju. Ini SK, silakan SK, bongkar SK. Ya, SK, jadi judul, ya Pak. Oke, sorry baru masuk. Jadi ini kan berarti judulnya BNPT ya. BNPT. Nyala suara komandan. Ya, iya Pak. Selamat malam. Jadi kan ini BNPT, tapi saya baca beritanya ini, saya baru buka nih, Kepala BNPT beri penjelasan soal usulan rumah ibadah dikontrol pemerintah. Oke, nah ini kan Kepala BNPT Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Ryoko Amelza ingin tempat ibadah dikontrol pemerintah. Ryoko menjelaskan pandangan usai tersebut demi mencegah radikalisme terhadap penggunaan tempat-tempat ibadah untuk menyebarkan rasa kebencian, kekerasan. Mekanisme kontrol itu artinya bukan pemerintah yang mengontrol. Mekanisme kontrol itu bisa tumbuh dari pemerintah beserta masyarakat. Nah, artinya ini kan sebenarnya bagus ya. Usulan ini bagus. Cuman ini malah justru ditentang sama Muhammadiyah nih, ketua Muhammadiyah lah segala macam, sama PGI juga ya. Ya kalau bilang nih, ya memang payah nih mereka ini ya. Mestinya kan nggak apa-apa. Pemerintah memang mesti dari dulu itu mesti tegas. Ya, tapi kalau sekarang mah udah telat ya, udah susah ini ya. Dan ini juga baru usulan BNPT. Habis itu begitu siapa wapres sarungannya itu ngomong jangan segala macam, Jokowinya juga nggak berani begitu ya. Akhirnya makin ini doang, orang-orang Pancasilais dan nasionalis ya. Jadi saya yakin ini orang ketua BNPT juga nasionalis Pancasilais gitu, mau lebih mempersempit nih ruang gerak para radikal ya yang pakai isu-isu agama. Jadi bukan hal rahasia umum lagi lah, di masjid-masjid itu banyak ustadz ulama kadrun ya, terutama yang membangunkan umat-umatnya ya, yang memang masih bodoh, masih gampang diprovokasi ya dengan isu-isu agama gitu. Bahkan dengan bodohnya saja ngebom orang, yakin bisa masuk surga, dapat
72 perawan di sorga, ya kan bodohnya luar biasa begitu ya, nggak ketolongan begitu. Bahkan sekelas artis aja tuh kalau nggak salah ya, aktor atau siapa itu ya, bahkan sampai kelas yang ngedukung Ahok itu tuh yang siapa tuh namanya, yang mau apa tuh minta revolusi terus itu kan, setelah pilkada terus revolusi untuk ngegantiin si Jokowi juga begitu. Siapa tuh saya lupa namanya tuh. Itu saja ya disiarin di TV, di YouTube begitu, di YouTube ya, dikasih lihat begitu ke Arab minum kencing onta sampai muntah-muntah, ya kan, bodohnya luar biasa begitu, kencing onta diminum gitu kan, akhirnya jadi isu, baru malu gitu ya, ustadz-ustadz besar yang mungkin lebih berintelektual ya malu lah gitu ya. Jadi ya susah gitu ya, ini ajarannya ini memang udah ajaran apa, pagan ya, kalau menurut kita itu orang-orang pagan yang nggak kenal Tuhan, jadi gampang dibodohi begitu ya. Dengan agama kan, orang-orang yang nggak kenal Tuhan sebenarnya itu paling gampang dibodohi dan begitu fanatik dengan agama begitu ya. Percaya saja begitu, mau bom ya bom juga dia berani, bunuh diri pun bunuh diri begitu ya. Jadi dibodohi begitu. Nah, itu karena orang-orang yang nggak kenal Tuhan sebenarnya begitu ya. Nah, jadi dia udah ngelihat juga lah ini BNPT nih, tambah banyak ini teroris begitu. Dari mana nih tambah banyak orang jadi tambah radikal? Ya, ternyata di masjid-masjid dibiarkan ya, termasuk salah satu Ustadz Abdul Somad saja yang udah ngomong-ngomong kalau zaman dulu boleh apa, dengan pedang, sekarang lekatkan bom itu di tubuh, habis itu ledakan, letupkan, itu namanya syuhada, mati syahid katanya. Mati syahid artinya masuk surga dapat 72 perawan lagi begitu ya. Jadi yang seperti ini aja udah jelas-jelas nggak berani ditangkap, nggak berani ditindak ya. Ini presidennya melempem gitu, pemerintah ini sekarang emang melempem begitu ya. Si Rizik udah ngomong berkali-kali, teriak-teriak, apa, kudeta si Jokowi ya, serang istana, nggak berani ditangkap begitu, ditangkapnya cuman masalah COVID ya kan. Ya jadi emang nih Indonesia ini negara ya boleh dibilang ya karena literasinya paling rendah ya, jadi emang negara bodoh ya, kebanyakan mayoritasnya ini gampang dibodohi agama begitu ya. Nah, jadi kita lihat ini sebenarnya BNPT ini udah bagus begitu ya, memang mesti, karena di negara-negara yang banyak Islamnya ya, seperti yang mungkin lebih melek lah literasinya, Malaysia, Qatar, Arab Saudi, semua tuh, Maroko, ya dikendalikan sama masjid-masjid itu sama pemerintah, nggak seenaknya saja begitu. Ustadz-ustadz ulama yang nggak punya kualitas ngomong ngasal begitu, apalagi yang ngomong ngasal mungkin masih oke lah kalau nggak membuat provokasi untuk mencelakakan orang lain ya, untuk publik, ngebom lah, untuk lakukan kerusuhan, untuk melakukan kudeta, untuk melakukan provokasi nggak percaya pemerintah ya. Jadi dia lihat sendiri itu BUMN banyak masjid-masjid yang justru ustadz ulamanya yang diundang justru mau apa namanya, melawan pemerintah begitu ya. Ini ngaco gitu, ustadz ulamanya ngajarin apa, untuk khotbah di masjid BUMN ya, notaben yang dimana pegawai negerinya semua itu ASN-nya itu dibayar oleh gaji pemerintah ya, dibayar oleh pemerintah ya. Mereka dapat gaji dan bahkan masjidnya mungkin pakai uang pemerintah itu kan ya, uang pemerintah, uang APBN dipakai untuk bangun masjid. Masjidnya itu diundang ustadz-ustadz ulama kadrun yang khotbahnya itu ya setiap mungkin sholat Jumat ya, atau bisa jadi hari-hari biasa juga ada ya, apa, pertemuan-pertemuannya yang diundang untuk mengajarkan radikal, ya mengajarkan untuk melawan pemerintah, dan itu terbukti. Kayak di BUMN Pertamina itu di Kalimantan katanya ada ustadz-ustadz ulama yang justru khotbahnya itu melawan pemerintah ya. Kalau saya dulu nggak salah juga di bank-bank mandiri, bank-bank BUMN begitu ya, yang diundang Haikal Hasan lah, yang diundang yang kadrun-kadrun bahasa lama
ya kan? Jadi bodoh yang lawan pemerintah, yang membodohi rakyatnya, ya. Ustadz-ustadz kadrun Arab. Jadi susah. Ini orang Indonesia malah justru menyembah negara, ya, bangsa yang memang malah justru tertinggal, ya. Orang-orang kadrun Yaman ini kan sebenarnya buat kita tuh bodoh begitu, ya, tapi ya karena ada lagi yang jauh lebih bodoh-bodoh, ya gampang dibodohi sama yang ustadz ulama yang bodoh-bodoh ini begitu. Jadi kita nggak ngelihat eh, pemerintah kita berani mengambil langkah seperti Malaysia, Oman, Qatar, Arab Saudi, Maroko. Kenapa? Karena RI satunya presidennya melempem. Kalau presidennya melempem, ya otomatis di bawahnya melempem begitu. Wapresnya intervensi, wah janganlah. Nggak berani presidennya, ya. Presidennya nggak punya pendirian yang tegas begitu, labil dia, ya. Jadi nggak firm begitu. Jadi begitu mestinya BNPT lakukan seperti ini bahaya nih, ya. Banyak masjid-masjid ini datanya seperti ini, dia bisa ungkapkan. Ini banyak nih sekarang masjid-masjid ustadz-ustadznya ngomongnya yang radikal, membangkitkan, membangun umat ini untuk menjadi fundamentalis, bahkan bisa masuk ke tahap berikutnya lagi, ya jadi teroris begitu, ya. Nah, sampai kemarin kan mungkin kan sudah banyak juga mulai ditemukan sampai senjata begitu banyak begitu. Nah, jadi kita ngelihat nih jangan-jangan malah pemerintahnya mau dikudeta, siap-siap begitu, ya. Kapan saja nih bisa saja dilakukan. Itu yang punya senjata kemarin banyak itu jangan-jangan bisa nembakin presiden juga itu, ya. Dalam rombongannya, ya, kalau lagi jalan begitu kan gampang ditembakin itu, ya. Jadi kita nggak ngelihat ini pemerintahnya berani tegas, mestinya berani, mesti seperti Arab, ya, seperti Arab Saudi, seperti Qatar, seperti Malaysia. Presidennya RI satunya punya dong, ya, wibawa, punya dong keberanian seperti itu. Nah, saya yakin kalau Prabowo mungkin akan berani lah, ya, nggak mungkin dibiarkan. Saya yakin Ustadz ulama itu ngomong membangkitkan kekerasan bahkan melawan pemerintah. Coba kalau si Prabowo-nya jadi RI 1, saya yakin kalau ada ustadz-ustadz ulama yang ngajakin untuk melawan pemerintah, untuk ngegulingin si Prabowo, langsung diciduk itu. Kalau perlu nggak usah dibuang aja ke tengah laut itu biasanya, mungkin seperti isu 98. Ya lebih baik begitu yang modelnya otoriter terhadap para radikalis, ya. Seperti itu. Kalau suara dia mau ngedukung Prabowo, ya welcome saja, nggak apa-apa. Tetapi begitu dia mau gulingkan posisi, misalnya Prabowo udah jadi presiden, ya, menggulingkan pemerintah, ini kan ustadz ulama ini kan banyak yang modelnya begitu tuh, ya, nggak suka sama pemerintah kalau pemerintahnya enggak jadi pemerintah yang Islam begitu. Biasanya akan selalu begitu. Dia nggak ada pemerintah yang akan bakal bisa Islam. Arab Saudi saja, seperti Arab Saudi saja yang sudah melakukan syariah, ya, seperti Malaysia saja, ya pada semua ustadz ulamanya ya tetap saja pasti akan nggak puas dengan pemerintahan yang sudah melakukan syariah itu, selalu mau digulingkan, ya nggak akan ada, ya. Jadi orang-orang bodoh aja yang percaya syariah itu akan jadi jawaban. Nah, jadi mestinya kita dukung BNPT, ya. Jadi si Gomar ini yang PGI ya ngaco juga kalau sampai komplain-komplain rumah ibadah. Ya, kalau yang kita memang nggak terlibat di dalam teroris, ya mana ada sejarahnya orang Kristen, nggak ada ajarannya itu untuk ngebom, ya, nggak ada ajarannya itu untuk melakukan kekerasan, nggak ada ajarannya itu untuk mengajarkan diskriminasi, ya, intimidasi, membenci, ya nggak ada. Kalau mereka kan memang jelas-jelas, ya bencilah kaum kafir, bencilah Yahudi, bencilah Nasrani, kalau perlu dibunuh, penggal pala, intimidasi, diskriminasi, takia, ya kan? Ya itu memang udah ajarannya. Jadi mestinya presiden ini kalau punya wawasan dan keberanian, mestinya berani tegas. Ya, kalau nggak begini, uang pemerintah habis, cuman buat muter-muter aja ngurusin hal-hal yang nggak ada gunanya begitu. Jadi pemerintahnya sendiri makin digoyang terus, ya, oleh ustadz-ustadz yang, ya, kadar recehan semua nih begitu, ya, untuk membodohi orang, ya. Apalagi kalau ada BUMN, aparat sipil negara yang sudah digaji oleh uang negara, ya, malah
justru melawan pemerintahnya, ya, dablek gitu, ya. Mestinya berani pemerintah itu tegas tangkepin begitu ya. Jadi kita mendukung sebenarnya nih Ketua BNPT, malah mestinya semakin tegas, mestinya seperti zaman Soeharto itu ya, kalau enggak hancur. Paling pertama yang paling penting untuk membangun negara adalah kestabilan, keamanan. Ya, kalau nggak ada kestabilan keamanan, gimana ada pertumbuhan ekonomi? Gimana bisa investor itu berani masuk ke negara itu untuk menanamkan duit puluhan triliun, ratusan triliun? Ya, nggak mungkin begitu. Mereka akan lihat dulu keamanannya. Ya, kalau banyak terorisnya, banyak ustadz radikalnya yang mengajarkan benci kafir, benci yang tidak seagama dengan mereka, ya. Seperti kayak mungkin di waktu kemarin tuh ya, di mana Sulawesi itu, begitu investasinya masuk, si Jokowinya ngomong, masuklah silakan investasi bangun. Begitu mereka bangun pabrik, udah jalan pabriknya diprovokasi ya sama pemimpin-pemimpin muslimnya ya, yang nggak punya prestasi, mau mencaplok. Wah, ini ada banyak China tuh datang ke situ, ratusan ribu bahkan sampai 10 juta. Padahal cuma 500 tenaga skill ya, yang punya skill yang nggak bisa digantikan oleh orang-orang lokal. Ya, ternyata tenaga lokalnya jauh lebih banyak, bisa 20-50 kali lipat daripada tenaga profesionalnya yang dari China. Wah, habis itu diprovokasi, suruh balik segala macam, ya kapok lah. Siapa yang mau bawa duit? Nah, pemerintahnya kalau melempem seperti itu, ya siapa yang mau datang? Cuman pencitraan aja ngomong investasi ya. Sama kayak di Mekarta bangun, suruh investasi, begitu dia undang bangun 100 tower, tahu-tahu dari gubernurnya yang si PKS ya pada waktu itu nggak dikasih izin, alasannya AMDAL segala macam. Dia udah terlanjur bangun banyak ya kan, akhirnya isunya ya minta izin lewat cara yang sembunyi, lewat bupati ya, akhirnya ketangkep direkturnya ya. Tapi Jokowinya dia mestinya intervensi dong. Kenapa gubernur nggak berani ngasih izin? Justru daerah Kerawang ini dengan ada 100 tower segala macam kan jauh lebih maju. Ya, kelihatan jauh lebih maju dibanding dulu ya, jorok kotor segala, ini lebih tertata, investasi semua, ekonomi rakyatnya juga jadi maju begitu. Ya, tapi karena pemerintahnya payah, cuman ngomong doang, masuk investasi, tapi begitu ada masalah kabur, sembunyi, diem, nggak berani ngomong, takut ya sama kadrun, sama PKS segala macam. Ya, bodoh lah kayak gitu. Suruh Luhut yang maju. Ya, makanya percuma lah pemimpin muslim ini nggak bisa memimpin sebenarnya begitu. Semuanya bergantung kepada orang-orang yang kebanyakan kafir baru bisa maju. Ya, itu dulu sementara, Pak. Jadi mestinya kita dukung BNPT begitu. Berani dan di-push, mestinya presidennya jangan melempem. Ya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Iya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,